Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, ini dia full spoiler manga One Piece chapter 1101 yang berjudul Dear Bonnie. Yang mana chapter kali ini ditemani dengan cover color spread yang bertemakan Vegapunk serta 6 cloningannya dan juga Vega Force di dalam gambar itu. Oke, chapter kali ini dimulai dengan sedikit kilas balik di dalam kilas balik. Ya, begitulah. Yang mana Kuma teringat salah satu perjalanannya bersama tentara revolusioner saat di kerajaan Goa. Di mana Kuma menyebutkan bahwa dia memperhatikan Dragon bagaimana sepertinya tahu banyak tentang hal di negara tersebut. Dia juga mengatakan bahwa Dragon mengunjungi sebuah desa di luar negeri sana untuk mengamati seorang anak laki-laki. Dan sepertinya di sana Kuma terlalu banyak berbicara sampai Dragon di sini berkata, "Teruslah berbicara jika kau ingin mati." Tentu saja Kuma langsung bertanya-tanya pada saat itu ya mengapa. Dan Dragon berkata, seorang anak adalah kelemahan orang tuanya. Lalu Kuma bilang dia mengerti dan tidak akan pernah membahasnya lagi. Kemudian scene dipotong kembali ke flashback yang seharusnya saat dimana chapter kemarin berakhir. Dan kita melihat Kumaya masuk di Gunung Kulobu dan mengamati Luffy dari sana, dimana Luffy diketahui pada saat itu ya berusia 16 tahun. Luffy pada saat itu sedang berlatih secara rahasia dengan serangannya yang bernama Gomu Gomu no Ono atau Gomu Gomu no Battle Axe, serangan yang sama saat dia gunakan untuk mengalahkan Arlong. Kemudiannya tiba-tiba Kuma mendapatkan telepon dari pemerintah dunia. Dan ya, Luffy mendengar suara itu serta merasakan kehadiran dingin di dekatnya. Tapi ketika Luffy mengecek atau melihatnya, Kuma sudah pergi dari sana. Yang dimana Luffy di sana berkata, pasti ada hewan yang sangat kuat di hutan ini yang belum aku kalahkan. Kemudiannya Kuma meninggalkan pulau itu untuk memenuhi perintah pemerintah dunia. Dan kita bisa melihatnya Kuma membantu kapal dagang itu yang diserang oleh bajak laut dan membuat mereka menyerah. Dan diketahui sepanjang bab ini atau chapter kali ini kita melihat narasi dari surat Kuma kepada Bone. Surat-suratnya berbicara tentang betapa Kuma mencintai Bone dan juga menjelaskan kepadanya bahwa dia melihat banyak begitu pulau yang sangat indah dan juga sangat menakjubkan di mana mereka akan berpergian bersama di masa depan. Namun scene kembali ke kerajaan Sorbet di mana kita melihat bahwa semua surat Kuma dicegat dan dihancurkan oleh Alpha. Bone menunggu surat-surat Kuma setiap harinya, tetapi surat-surat itu tidak pernah sampai kepada Bone. Ya, tentu sajalah itu yang akan terjadi. Namun, Bone tidak pernah mengungkapkan kekuatan Toshi-Toshi miliknya kepada Alpha dan tim medis dikarenakan Kone menyuruh Bone untuk tetap merahasiakan kekuatannya. Yang dimana ya di sana Kone berkata, elang yang cerdas harus selalu menyembunyikan cakarnya. Kemudian di scene lainnya Kuma mengunjungi laboratorium Vegapunk dan kita melihatnya bertemu dengan klonnya Stacy. Dan di sana dia berbicara, "Aku ingin tahu siapa yang lebih malang, manusia tanpa kesadaran atau klon dengan kesadaran." Jir, malah adu nasib. Namun di sana Vegapunk berkata, "Cukup Stacy, sudah kubilang kau adalah manusia." Lalu Vegapunk yang kepalanya di sini ya sudah menjadi apel menjelaskan bahwa setelah modifikasi selesai, Kuma tidak akan memiliki kenangan atau emosi yang tersisa. Namun Vegapunk akan menjaga kesadaran Kuma hingga menit terakhir. Dan 1 tahun tersisa sampai operasi selesai, kita melihat Kuma membantu tentara revolusioner dari waktu ke waktu. Tapi sekarang dia benar-benar diam tanpa suatu interaksi dan tidak pernah berbicara dengan mereka sama sekali. Yang mana Dragon dan teman-teman yang lainnya tahu pasti ada alasan di balik kelakuan Kuma yang aneh itu. Lalu scene kembali ke kerajaan Sorbet di mana Bone merayakan ulang tahunnya yang ke-9. Tetapi surat-surat dari Kuma masih saja belum sampai-sampai kepada Bone. Lalu 1 tahun berlalu sejak operasi di mana Bone berakhir, maka kini Bone sudah sembuh total 100%. Namun Alpha tidak akan membiarkan Bone keluar sampai ulang tahunnya yang ke-10. Dan secara kebetulannya kemudiannya Kone mendapatkan informasi dari bar kota setempat yang mana ya salah
salah satu anggota tim medis sepertinya keceplosan bahwa dia dan juga Alpha serta anggota tim medis lainnya merupakan agen pemerintah dunia. Dan Kone yang mengetahui atau menyadari akan hal itu ya, bersama orang-orang dari kerajaan Sorbet menyadari bahwa situasinya sangat tidak biasa. Jadi mereka merencanakan pelarian Bone. Dan nelayan terkuat dari kerajaan Sorbet seperti Gyogyo, Totsu, dan Potato akan membawa Bone ke laut dan membantunya menemukan Kuma. Mereka merombak kapal nelayan mereka menjadi kapal bajak laut dan mendekornya agar terlihat seperti pizza untuk Bone. Sementara itu, di sisi lainnya kita melihat Kone dan Bone berganti pakaian dan Bone melangkah keluar untuk pertama kalinya dalam wujud Kone atau nenek-neneknya. Dan Bone berhasil melewati para penjaga itu dan mencapai kapal. Namun Alpha menyadari bahwa dia adalah Bone dan mengejarnya menggunakan Geppo-nya. Yang mana kemudiannya Alpha berkata, "Jika kamu mencoba melarikan diri, aku boleh mengajar dan membunuhmu." Yang mana di akhir chapternya Bone dalam wujud anak-anaknya mengenang suatu hari ketika dia bertanya kepada Kuma seperti apa rupa nikah itu. Dan Kuma berkata, "Aku tidak begitu yakin. Yang aku tahu adalah tubuhnya memiliki kualitas yang kenyal dan dia bisa bertarung sesuka dirinya." Dan Bone kemudiannya menggunakan serangan Distorsi Future dan berkata, "Distorsi Future, masa depan aku akan menjadi seperti Nika." Dan dalam penyebaran halaman ganda terakhir pada chapter kali ini yang sangat epic, kita melihat ya Bone meninju Alpha dengan pukulan raksasa seperti Gear 3 milik Luffy. Kemudian Bone melarikan diri dari kerajaan Sorbet. Anjay, bisa gitu ya. Dan chapter kali ini ditutup dengan narasi yang berkata seperti ini. Pemerintah dunia segera menyadari pelarian Sandra Bone. Kemudian kapal nelayan itu berlayar mencari ayahnya segera berubah menjadi bajak laut era baru, menyaingi Luffy dan bajak laut lainnya dari generasi itu. Dan ya, itu dia chapter 1001 yang untuk minggu depan libur.